Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dari simulasi, melanjutkan yang kemarin karena kemarin saya sudah menjelaskan mengenai eh, saya lupa namanya monitor, lalu ekstrak data monitor. Di sini saya akan menjelaskan tentang CFU atau bentuk dari hasil simulasi. Ini akan banyak hal yang mungkin akan terjadi sebenarnya. Karena dari bentuk di sini kita bisa mengidentifikasi apakah meshing yang kita gunakan itu cocok atau tidak. Oke, lanjut kita masuk ke di sini ada Start CFU. Bentar, saya ingat prop. Oke, nggak diaktifkan. CFU kita pilih vessel, lalu pilih TX, TZ, RRR dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bentuk motion. Ini fungsinya nanti untuk apa namanya? Saya lupa. Untuk melihat bentuk domain. Jadi bagian domain mana yang menjadi di sini dijelaskan traveling shoot base. Traveling shoot base itu artinya bagian mana yang dikunci, bagian mana yang digerakkan. Jadi nanti akan ada suatu contoh, mungkin nanti akan saya kasih di video yang lain, video pendek di luar video ini mengenai perbedaan hasil dari pemilihan centang yang ada di sini. Oke, untuk saat ini untuk resisten pilih aja TX karena dia bergerak pada sumbu X. Oke, lanjut kita kita tunggu beberapa detik. It take a few second and then uh, maybe a few minutes. Oke, di sini adalah model setengah kapal. Jadi jangan kaget kenapa kapal cuma setengah karena runningannya cuma setengah. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dikalikan dua atau di mirror. Ini bisa di mirror. Caranya gampang. Kita klik geometry, repetition on off atau R besar shortcutnya. Kita klik, dia akan jadi seperti ini. Oh, ini kapalnya masih tembus pandang. Oke, kita klik render, kita klik shading, kita klik flat atau ground. Tergantung kebutuhan render kalian seperti apa. Bedanya kurang lebih hampir sama sih sebenarnya. Nah, ini adalah flat atau ground bentuk dari kapalnya. Nice. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan untuk melihat resisten adalah wave wave elevation atau kenaikan ombak. Cara gampangnya kita klik makros, lalu kita klik represent free surface. Jadi sini ada banyak menu sebenarnya. Commutative weighted area untuk menghitung permukaan basah, plot wave elevation kenaikan pada sumbu X, along sumbu sepanjang sumbu X gitu. Plot wave computation info, relative wave height untuk menampilkan ketinggian ombak, force by section, force by section itu gaya pada setiap titik. Waterline ini menjelaskan garis, ini kamera rotation, perubahan kamera pada animation. Ini mungkin akan saya praktekkan di video yang selanjutnya. Streamline to upright position ini juga sama dengan aliran. Free surface ini juga ombak. Represent towing tank lines ini garis dari towing tank. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar fungsinya itu sama saja. Hanya saja ini Macross itu fungsinya untuk mempermudah cara manual yang ada di beberapa tutorial. Jadi untuk mudahnya seperti ini kita pengen wave elevation, kita klik represent free surface. Lalu kita tunggu beberapa menit. Kadang lama, kadang cepat. Contohnya cepat seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya. Nah, bentuknya seperti ini. Inilah yang saya maksud tadi, kita tahu bahwa ini meshingnya salah atau benar. Apabila bentuk ombaknya sudah tidak jelas seperti ini, otomatis ini meshingnya pasti bermasalah. Masalahnya dari mana? Dari yang saya jelaskan tadi, perubahan ukuran meshing, salah satunya. Satu, itu permasalahan pertama. Yang kedua adalah settingan yang saya setting sebelumnya yang ngasal. Harusnya disesuaikan dengan hasil towing test. Seperti itu. Ini akan berpengaruh begitu. Jadi ada dari dua hal ini itu ada mungkin akan ada salah satu yang mempengaruhi atau dua-duanya mempengaruhi. Dan mana itu terjadi pada runningan yang sekarang.
Oleh sebab itu, saya mohon maaf kalau tidak bisa memberikan hasil running yang baik. Tapi sebenarnya ini cukup untuk sekedar latihan pengetahuan awal atau tutorial mengenai kegagalan running gitu. Nah, ini bentuknya aneh sekali. Jadi ini wavelet, harusnya bentuknya bergelombang seperti beberapa gambar-gambar di beberapa paper. Oke, kita abaikan kesalahannya. Jadi kita belajar beberapa menu di sini yang biasa digunakan. Walaupun ini salah, kita tetap bisa mempelajari menunya. Oke, kita lanjut. Ini adalah wave elevation. Wave elevation. Di sini ada surface dari permukaannya. Lalu kalau kalian ingin melihat pas di tengah seperti ini. Nah, kita melihat aliran pada sumbu X saja. Coba kita klik ini. Apa yang terjadi? Apakah error? Nah, ini malah ketemu, mohon maaf, ini ketemu grafik dari wave elevation-nya. Wave elevation-nya naik dari sekian pada perpotongan sumbu tertentu. Bentar. Z. Oh, sorry, bentar. Oke, ini berarti di sumbu mana? Harusnya di sumbu tengah along of X berarti ada di tengah. Nah, ini ada X-nya. Jadi posisinya di sumbu X berapa? Cuman biasanya ada keterangannya ini di sumbu Y sekian sampai sekian. Namun ini kalau otomatis ya seperti ini. Jadi dia hasilnya langsung pada titik tertentu. Ini 100 meter. Benar. Oke, mohon maaf. Jadi gini, ini kapalnya saya baru ingat kalau ukurannya 80 meter, sedangkan settingan kecepatan yang saya kasihkan hanya 2 meter per second, sehingga jelas terlalu pelan. Seingat saya kemarin saya memberikan skala itu kapalnya 8 meter, dan ternyata salah. Oke, nanti kita akan revisi, sekalian menjelaskan tentang variasi perubahan kecepatan. Oke, di sini kita bisa tahu wave elevation. Lalu, ini agak ribet nih. Cara untuk manipulasi, bukan manipulasi, cara untuk menghilangkan ini sebenarnya gampang. Kalau diklik kanan sebanyak ini, maka kita klik escape berkali-kali. Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, seperti contoh di sini, ini kalau diklik kanan, dia akan ada minimas, maksimal, dan sebagainya. Harusnya ada di sini ada close tile ya. Tapi karena tidak ada, karena di sini semuanya benda, kita klik Windows, kita klik close. Dia akan ke close. Lalu di sini klik kanan, kita klik maximize. Ya, seperti itu. Mohon maaf tadi tutorialnya ada yang saya lupa. Tentang bagaimana pengaturan Windows. Ini pun kita bisa minimize, kita bisa maximize, atau set background. Set background nanti kalau ada gambarnya ada beberapa titik. Seperti itu. Untuk pengaturan Windows, itu adalah settingan yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kita sudah coba ini ya, X. Lalu yang kedua, kita coba yang lain bagaimana? Kita coba force bisection. Di sini banyak sekali. Force bisection. Ship. Traveling shoot on ship. On carriage on earth. Framing primary cut direction. Sumbu X. Number of cuts. Oh, bentar, saya klik go dulu. Kita cek klik go dulu apakah berhasil. Reference point. Bentar, klik go. Carriage go. Earth go.
Oke, kita cancel. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sebenarnya ada workflow tool sebenarnya di sini, tapi ini settingannya akan agak berat. Nanti akan saya jelaskan di bagian self propulsion. Karena kita masih sampai resistant, computed width area, di sini ada nilainya 47, sekian meter persegi. Lalu untuk mendelete kita gunakan update, delete all. Nah, ini nanti akan ke delete. Untuk teksnya sebenarnya kita klik kanan, kita delete, selesai. Lalu selanjutnya untuk streamline upright force relative weak height, mirip seperti free surface. Nah, mirip seperti free surface. Lalu untuk delete ini ya jelas kita delete lagi. Oke, selanjutnya kita akan melihat kecepatan pada bagian kapalnya. Jadi biasanya kita akan menggunakan settingan pada cutting plane, lalu kita pilih sumbu X, salah, sumbu Y, seperti ini. Tapi kita pilih pada bagian X ini kita pilih 0, agar dia tepat ada di tengah. Cara mengeceknya kita klik geometri, apakah dia terpotong rapi. Sudah terpotong rapi, tepat ada di tengah, klik apply, klik save, klik close. Dia akan membuat sebuah potongan yang baru. Dan untuk membuat di sini viskositas relative velocity sebenarnya ada, tapi ini relative velocity itu nanti tidak akan berbentuk warna-warni. Cara untuk membentukkan warna-warni kita harus memilih salah satu sumbunya. Yang pertama klik quantity, fill data, vektor, komponen, relative velocity, velocity pada sumbu X sehingga keluar kontur ISO. Nah, ini adalah kecepatan. Kalau kita pengen semuanya terkena centang, ini adalah aliran kecepatan pada bagian lambungnya. Jadi ini adalah kecepatan aliran pada sumbu X. Itu adalah cara membuat quantity baru. Nanti akan ada beberapa cara yang saya jelaskan di video berikutnya. Cara membuat quantity baru dengan rumus-rumus yang kita punya. Lalu selanjutnya ini ada pressure, turbulence, dan sebagainya dengan cara yang sama. Lalu kita lihat di sini akan ada dua gitu. Warna dan vektor. Vektor itu nanti arah. Oke, kita coba vektor. Ini relative velocity. Di sini tidak ada tulisan yang namanya vektor, bukan, kontur. Seperti kita lihat di sini, ada kontur and ISO bla bla bla. Di sini adanya vector lines dan vektor. Vektor fungsinya untuk apa? Vektor adalah untuk melihat titik-titik, saya lupa namanya. Untuk melihat titik di mana arah dari aliran. Seperti itu ya. Jadi contoh kita tarik, klik vektor on, kita klik satu, kita tarik ini, kita pilih yang keempat. Ini adalah untuk semua yang kita centang. Oke, sebentar. Saya delete dulu. Saya klik. Nah, di sini akan kelihatan beserta warnanya. Jadi ini adalah arah aliran. Dan di sini bisa kita lihat, di sini ada aliran balik. Lalu aliran di sini mengarah, ini mengarah ke sini, ini mengarah ke atas, ini mengarah ke bawah, cenderung untuk mengarah ke bawah. Lalu dari sini ini arahnya ke atas, ini arahnya masih lurus. Nah, ini kita bisa mempelajari arah aliran dari sini. Jadi ini bulbus masuk ke dalam, ini ada naik ke atas, dari atas ada turbulence di bagian sini, dan seterusnya. Ini analisa untuk perubahan aliran. Ini bisa dijelaskan lebih panjang sebenarnya. Dan itu adalah vektor. Lalu ada lagi vector lines. Vector lines buat apa? Vector lines fungsinya untuk melihat arah aliran. Jadi catatan untuk vector lines kita harus memilih bagian boundary-nya saja. Jadi ini kapalnya udah ini ya, udah jadi dua. Oke. Nah, oke. Biar terlihat lurus, kita hapus dulu kapalnya ada kanan dan kiri, lalu kita pilih vektor, kita pilih ini untuk satu titik local vector line, ini untuk satu garis. Di ini kita pilih, lalu kita tarik garis seperti ini. Kita pengen aliran pada bagian sini saja. Nah, alirannya akan bentuknya seperti ini. Nah, karena tadi bentuknya error, makanya di hasilnya kurang mulus. Lah, apabila kita lihat akan jadi seperti ini. Jadi aliran dari depan masuk ke belakang. Bentar, saya
saya lupa centang. Nah, jadi bisa kita lihat aliran dari depan tertabrak di sini, lalu masuk seret, ada yang ke sini, ada yang ke sini, dan seterusnya. Dan juga ini adalah bentuk meshing yang sebenarnya harusnya diperbesar. Itu yang perlu diingat ya, karena dia, ya ini hasilnya nggak smooth. Ini yang meshing ya harusnya diperbesar. Bagian bulbusbo sudah terlihat lebih smooth ya daripada bagian buritan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah fungsi pemberian warna atau fungsi bentuk, fungsi wujud, fungsi penjelasan warna dari CFU. Mungkin untuk detailnya mengenai trik-trik CFU akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.